Bab 19. Setelah Budi pergi, sebagian besar warga dusun langsung berhamburan masuk ke rumah Wira hingga halamannya penuh. Selama ini, warga dusun sudah sering ditindas, diancam, dan bahkan dipukul Budi karena masalah pajak serta kerja rodi. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memukul Budi hingga dia berteriak minta ampun seperti Wira. Warga dusun pun menatap Wira dengan hormat. Saat melihat wibawa Wira menjadi makin besar di hati warga dusun, Agus pun berkata, "Wira, kamu memang sudah mengalahkan Pak Budi hari ini. Tapi, apa kamu pernah mikir, dia itu orang pemerintah, memangnya dia bakal mengampunimu?" Semua warga dusun pun terlihat takut. Jangankan memukul orang pemerintah seperti Budi, orang yang tidak membayar pajak saja sudah bisa dijebloskan ke penjara pengadilan daerah atau dipaksa kerja rodi. Setelah diperlakukan begini oleh Wira, Budi tidak mungkin mengampuninya. "Kalian gak perlu khawatir." Wira menyuruh Dodi mengambilkannya sebuah bangku. Kemudian, dia berdiri di atasnya dan berbicara sambil menatap sekeliling. "Pak Budi itu cuma kepala desa yang berkuasa di desa. Tapi, apa kalian tahu tingkatannya di kabupaten?" Para warga pun menggeleng. Wira menjelaskan, ada seorang pati di pengadilan daerah, sedangkan di kabupaten besar, ada wakil pati. Di kabupaten kecil kita ini cuma ada pejabat sipil dan jenderal militer. Mereka semua adalah pejabat besar, tapi sisanya adalah pejabat kecil. Sebenarnya, kepala desa bahkan nggak termasuk pejabat kecil. Mereka nggak punya status apapun di pengadilan daerah. Lagian, mereka juga belum tentu pernah ketemu sama pati seumur hidup mereka. Penduduk desa pun tercengang. Biasanya, Budi selalu menggertak mereka dengan nama pemimpin kabupaten. Budi juga selalu mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mengirim penduduk desa ke militer. Namun, dia ternyata tidak termasuk pejabat di pengadilan daerah. Dia bahkan tidak pernah bertemu dengan pemimpin kabupaten. Selama ini, Budi hanya berlagak hebat. Setelah mendengar penjelasan Wira, Agus langsung merasa malu. Awalnya, dia mengira Budi bersikap begitu arogan pasti karena memiliki pendukung di pengadilan daerah. Jadi kalau benar ke pengadilan daerah, Budi sama sekali nggak begitu hebat dari Kuko. Wira lanjut bertanya, "Kalian tahu apa yang diperlukan kalau mengadu ke pengadilan daerah?" Semua warga menjadi bersemangat. Rakyat jelata rata-rata takut akan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah. Mereka pada dasarnya akan selalu berusaha untuk menghindar dari orang pemerintah. Jadi, mereka tidak begitu mengerti tentang sistem pemerintahan. Apalagi selain uang, pemerintah lebih mementingkan harta daripada nyawa rakyat jelata. Seorang warga dusun yang berpengalaman pun mengeluh dengan kesal. Benar, hanya ada dua macam pihak berwajib. Yang adil atau yang mata duitan. Wira berkata dengan lantang, kalau pemimpin kabupaten adil, Budi nggak mungkin berani pergi ke pengadilan daerah. Dengan perbuatan kejinya hari ini, pergi ke pengadilan daerah sama saja dengan mengantar maut. Para warga dusun mengangguk. Meskipun ada banyak orang yang tidak masuk ke rumah Wira, mereka juga bisa mendengarkan apa yang diucapkan dari luar. "Kalau pemimpin kabupaten itu mata duitan," lanjut Wira, "bukannya aku memandang rendah Budi, tapi dia nggak mungkin mengeluarkan lebih dari 10.000 gabak. Nggak peduli berapa banyak uang yang bakal dia habiskan, aku bakal langsung keluarin ratusan ribu gabak." Setelah mendengar ucapan Wira, semua warga dusun langsung tersentak. Uang sebesar 100.000 gabak sudah bisa membeli sekitar 2 hektar tanah. Budi yang begitu pelit pasti tidak rela mengeluarkan uang sebesar itu. Namun, Wira rela. Dia memang benar-benar pemboros. Bahkan berjudi saja bisa kalah sampai puluhan ribu gabak. Jadi, dia pasti rela mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenangkan gugatan. Agus juga tersentak. Bahkan sebelum gugatan dimulai, Wira sudah siap untuk menghabiskan ratusan ribu gabak. Dia memang benar boros. Intinya, kalau dia berani pergi ke pengadilan daerah, dia uga nggak bisa apa-apa, kita pasti menang. Wira terlihat sangat percaya diri, seolah-olah masalahnya sudah terselesaikan. Semua warga dusun Oun menjadi lega. Setelah mendengar ucapan Wira, mereka tahu bahwa Budi tidak mungkin menang baik dengan cara adil maupun dengan cara menyogok. Sekarang, warga dusun pun merasa Budi, si tiran lokal itu sudah tidak sehebat dulu. Agus mengerutkan keningnya dan berkata dalam hati, sejak kapan bocah ini jadi begitu hebat? Baru bicara beberapa patah sudah membodohi semua orang. Ia berkata lagi,
Hari ini, kalian semua sudah membantu keluargaku yang mendapat masalah. Aku sangat berterima kasih kepada kalian. Herman, Sofyan, dan belasan orang lainnya pun terlihat bangga. Sementara warga dusun yang tidak berani masuk ke rumah Wira malah terlihat malu. Untuk berterima kasih atas bantuan kalian dan juga agar semua orang bisa hidup lebih baik, aku putuskan untuk membentuk tim penangkap ikan. Pilihlah satu orang dari setiap keluarga untuk berpartisipasi. Paman Hasan jadi ketuanya, sedangkan Sony, Danu, dan Dodi jadi wakil ketua, ujar Wira. Hasan terlihat tenang, sementara Sony membusungkan dadanya dan mengaitkan tangannya di punggung Dot. Dia sudah menunjukkan sikap wakil ketua. Danu mengangguk pada semua orang yang terlihat iri, sedangkan Dodi hanya meringis kepada semuanya. Semua warga dusun sangat antusias. Dalam 2 hari ini, mereka sudah memikirkan cara untuk bisa bergabung dengan tim penangkap ikan Wira. Wira berkata, sekarang, mari kita bicarakan soal upahnya. Tiap bulan, Paman Hasan dapat 4.000 gabak, sementara Danu, Dodi, dan Sony dapat 3.000 gabak. Para kerabat yang membela Wulan sore tadi dapat 2.000 gabak, sisanya dapat 1.000 gabak. Di akhir bulan, aku bakal menilai kinerja kalian. Setelah dikurangi dengan pengeluaran, 30% pendapatan penjualan akan kujadikan bonus. Orang yang kinerja bagus bakal dapat bonus makin banyak. Hasan, Danu, Dodi, dan Sony langsung tercengang setelah mendengar ucapan Wira. Wira hanya menggunakan posisi ketua dan wakil ketua sebagai alasan untuk membedakan tingkatan gaji mereka. Herman, Hamid, Sofyan, Said, Surya dan Danur yang sedang datang membantu Wulan pun langsung bersemangat. Dalam sebulan, mereka sudah bisa menghasilkan 2.000 gabak. Dengan begitu, mereka sudah bisa menghasilkan 24.000 gabak dalam setahun. Itu masih belum termasuk bonus.